Salve fratres, te iterum videre patris allegro, veritas liberavit vos. Ada beberapa pengajar non-Katolik yang bicara soal sejarah gereja dan bapak gereja. Seorang pembicara terbaru adalah seorang pendeta ya bernama Albert Rumampuk. Nah, mari kita periksa bahwa ada asumsi yang menyelinap dalam kata-kata Albert Rumampuk dan itu terlihat cukup jelas kalau kita bedah dengan pisau logika. Dia menganggap bahwa mengutip Bapak Gereja, membaca sejarah, dan menghargai konsili awal, otomatis menempatkan Protestan dalam jalur yang sama dengan Gereja Purba. Nol. Padahal itu ilusi optik. Ya, ini inti asumsinya seperti ini. Yang pertama, dia mengira akses intelektual sama dengan otoritas sakramental. Rumampuk melihat kedekatan reformator dengan teks patristik, Agustinus misalnya, sebagai bukti Protestan tidak terputus dari sejarah. Ini asumsi keliru. Suksesi apostolik bukan soal siapa yang paling sering membaca, tapi siapa yang diutus, ditabiskan, dan berada dalam rantai yang tidak terputus dari para rasul. Ya, jadi Protestan tidak ada. 3 orang itu terputus, dan sejak itu kamu kuah kosong. Dagingnya tinggal di dalam gereja Katolik. Kutipan adalah pengetahuan, suksesi adalah legitimasi. Yang satu ada kepala, yang lain ada tubuh. Jadi Rumampuk, DN, MBM, Patrice Smith, mau sibuk bagaimanapun juga Anda sudah terpotong dari tubuh Kristus. Ya. Itu realita, bukan label. Ya. Orang Katolik tidak perlu memberi label sana sini, cukup lihat kenyataan. Terputus dari suksesi apostolik, selesai. Boleh sebut diri Kristen, tapi tidak penuh. Ya. Boleh mengemis kata Kristen, tidak ada. Yang kedua, Rumampuk menyamakan penerimaan sebagian dengan penerimaan penuh. Ingat kan saya pernah mengatakan mereka terima konsili Nicea pun hanya ambil sebagian, kanonnya mereka buang. Atas otoritas apa kalian buang kanon konsili Nicea? Dia menganggap bahwa Protestan, karena Protestan menerima konsili Nicea setengah, konsili Nicea kedua tidak diterima, atau Chalcedon, berarti mereka berada dalam arus besar gereja Purba. Sonde pak, orangku pembela, sonde nyambung. Kamu pilih konsili Nicea aja, pilih-pilih. Konsili Nicea kedua kamu buang. Nah, itu kamu gereja perdana dari Hong Kong. Jadi ini seperti memetik 2 cabang dari pohon, lalu menyangkal akarnya. Datang petik-petik ayat, lalu akar kami sempak. Mereka menerima bagian yang cocok, Trinitas, Kristologi, bagian yang disukai, tapi menolak yang lain yang tidak cocok, yang tidak disukai, yang tidak sesuai dengan heresi mereka, tidak sesuai dengan teologi menyimpang mereka. Otoritas Paus, sakramen, Maria, itu asumsi selektif. Sejarah dijadikan katalog, bukan tradisi yang hidup. Persis itu yang dilakukan oleh Dekingares. Ada katalog dari sepanjang sejarah, lalu dia pilih, oh saya pilih ini ya, oh di situ saya tidak mau, buang. Ini saya pilih, itu buang. Jadi Kristen model begitu mau sebut diri Kristen. Yang ketiga, menganggap sejarah bisa dibaca tanpa rumah yang melahirkannya. Rumampuk berbicara tentang ad fontes dan studi kritis, seolah-olah itu membuktikan kesinambungan. Sonde. Tapi lupa bahwa sumber itu ada karena gereja Purba mengkanonkan kitab suci, mendefinisikan ajaran, dan menyaring bidat. Ya. Mengambil hasil kerjaan gereja sambil menyangkal otoritasnya adalah sikap yang kontradiktif. Ingin bukunya, tapi menolak pustakawannya. Ya, Protestantisme ini banyak ironi, banyak kontradiksi, ya, dan banyak inkoherensi. Yang keempat, Rumampuk melihat perbedaan hermeneutika sebagai bukti kesetaraan. Dia berkata, pendekatan kami berbeda, tapi kami sama-sama paham sejarah. Ya, kau pikir ini Bart Ehrman itu tidak paham sejarah? Dia ateis loh, ahli kitab suci. Padahal dalam iman kuno, memahami sejarah tidak cukup. Yang penting adalah berdiam di dalam tubuh yang mewariskan sejarah itu. Tanpa suksesi, pemahaman hanyalah opini, bukan tradisi yang mengikat. Jadi, asumsi mendasar Rumampuk adalah bahwa Protestan bisa memiliki warisan gereja hanya dengan intelek dan buku, tanpa struktur, sakramen, dan otoritas.
itu seperti mengira bayangan sama dengan tubuh. Saya kan sudah pernah mengungkapkan, kalian itu hanya ascend secara intelektual, tapi berontak secara voluntas. Padahal dua-duanya mengarah kepada Tuhan. Kamu kurangnya di situ. Makanya disebut Kristen, tapi tidak penuh. A.K.A. heretics. Itu. Tidak. Jadi intinya begini, saudara-saudara. Rumampuk dan kawan-kawan boleh hafal Agustinus di luar kepala, boleh mengutip konsili dengan bibir manis, boleh berkhotbah tentang sejarah dengan suara lantang, tetapi tanpa suksesi, itu semua cuma gema di ruang kosong. Gereja purba bukan perpustakaan netral. Dia adalah keluarga yang hidup dengan garis keturunan rohani yang dijaga dari rasul sampai sekarang. Protestan memutus rantai itu, lalu mengklaim punya warisan yang sama. Itulah paradoksnya, memegang kunci yang tidak pernah mereka terima, berdiri di depan pintu yang tidak pernah mereka masuki. Dan di hadapan sejarah yang jujur, itu bukan keberanian, itu pengakuan bahwa mereka tamu yang mengklaim rumah orang lain. Selamat datang kembali ke rumah kita, Gereja Katolik. Buat apa putar-putar di luar in the jungle of Protestantism?